Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destiani Fitri dari kelas 1210 akan mempresentasikan materi tentang rapat. Pengertian rapat. Rapat konferensi atau meeting merupakan alat atau media komunikasi kelompok yang bersifat tatap muka dan sangat penting. Diselenggarakan oleh banyak organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk mendapatkan mufakat melalui musyawarah untuk pengambilan keputusan. Jadi, rapat merupakan bentuk komunikasi yang dihadiri oleh beberapa orang untuk membicarakan dan memecahkan permasalahan tertentu, di mana melalui rapat berbagai permasalahan dapat dipecahkan dan berbagai kebijaksanaan organisasi dapat dirumuskan. Berikut disajikan beberapa pengertian mengenai rapat menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Nunung dan Ratu Evi 2001-129, rapat merupakan suatu alat komunikasi antar pimpinan kantor dan stafnya. 2. Menurut Cut Rozana, bukunya Surat Menyurat dan Berkomunikasi Rapat atau pertemuan antara para anggota di lingkungan organisasi sendiri untuk merundingkan atau menyesuaikan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Menurut Syamsi Rambe, dalam bukunya Etika Komunikasi mengatakan rapat adalah kumpulan beberapa orang atau organisasi yang akan membicarakan suatu masalah atau kepentingan bersama untuk memberikan penjelasan, memecahkan suatu persoalan, dan sekaligus mengadakan perundingan demi memperoleh suatu hasil yang disepakati, disetujui bersama. Fungsi rapat: 1. Untuk memecahkan masalah. 2. Untuk menyampaikan informasi. 3. Sebagai forum demokrasi. 4. Sebagai alat koordinasi yang baik antara peserta rapat, karyawan dengan perusahaan atau organisasi. 5. Sebagai sarana berorganisasi. Dan tujuannya adalah yang pertama, untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah. 2. Untuk menyampaikan informasi, perintah, penyataan. 3. Sebagai alat koordinasi antar intern atau antar ekstern. 4. Agar peserta rapat dapat ikut berpartisipasi kepada masalah-masalah yang sedang terjadi. 5. Mempersiapkan atau suatu acara atau kegiatan. 6. Menampung semua permasalahan dari arus bawah atau para peserta rapat. Beberapa rapat dilihat dari segi peninjauannya. 1. Menurut tujuannya, yaitu rapat penjelasan atau information konferensi, rapat pemecahan masalah atau problem solving konferensi, rapat perundingan atau negotiation konferensi. 2. Menurut sifatnya, rapat dibedakan menjadi rapat formal dan rapat informal. 3. Menurut jangka waktunya, dapat dibedakan menjadi rapat mingguan, bulanan, dan rapat tahunan. 4. Menurut frekuensinya, rapat terdiri atas rapat rutin dan rapat insidental. 5. Menurut namanya, dibedakan menjadi 3 jenis: pertemuan kerja, rapat dinas, musyawarah kerja. 6. Menurut urgensinya, dibedakan menjadi 2 jenis: rapat biasa dan rapat penting. 7. Menurut pesertanya, dibedakan menjadi rapat vertikal dan rapat horizontal. Persyaratan pelaksanaan rapat yang baik: 1. Suasana terbuka. 2. Tidak ada monopoli. 3. Partisipasi aktif dari peserta rapat. 4. Bimbingan dan pengawasan dari pemimpin. 5. Perdebatan berdasarkan argumentasi bukan emosi. 6. Pertanyaan singkat dan jelas. 7. Disiplin waktu. Tipe peserta rapat: tipe pemberi semangat, tipe penyerang, dan tipe pendengar. 2. Tipe pemimpin rapat. Yang pertama, tipe otoriter, tipe demokratis, dan tipe laissez-faire. Teknik pengendalian rapat. Yang pertama, pengendalian rapat bebas terbatas, pengendalian rapat secara ketat, pengendalian gabungan bebas terbatas dengan ketat. Perencanaan rapat. 1. Persiapan ruangan dan tata ruang rapat. A. Jumlah partisipan. B. Hubungan masing-masing partisipan. C. Level keintiman. D. Jenis rapat, diskusi, presentasi, kuliah, dan lain-lain. E. Apakah Anda ingin meningkatkan atau memperkecil interaksi? Yang kedua, persiapan administrasi. A. Membuat surat undangan rapat. B. Menyusun acara atau agenda rapat. C. Menyusun daftar hadir. D. Mempersiapkan bahan rapat. E. Mempersiapkan peralatan rapat. F. Membuat catatan hasil rapat atau notulis. Pelaksanaan rapat. Yang pertama, suasana pertemuan berlangsung terbuka. 2. Para peserta rapat berpartisipasi aktif. 3. Adanya kendali dari ketua rapat. 4. Hindarkan debat kusir. 5. Bahasa harus komunikatif. 6. Hindarkan monopoli ketika berbicara. 7. Terdapat keputusan dan kesimpulan rapat. 8. Adanya notulen. 9. Adanya rapat. 10. Media rapat. 11. Waktu. Berikut ini beberapa teknik bertanya pada saat rapat sedang berlangsung. Pertanyaan langsung atau direct question, pertanyaan tidak langsung atau dioperkan atau indirect question, pertanyaan umum overhead question, pertanyaan terbuka open question, pertanyaan mengembalikan reverse question,
pertanyaan faktual fact question, pertanyaan retoris rhetorical question, pertanyaan penghargaan question award, pertanyaan yang penting leading question. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.